Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Kelihatan kalau orang puasa itu ya. Orang puasa itu kelihatan bibirnya kering-kering semuanya ya Bu ya. Kalau udah jam 12 ngeliat ada air dingin di dalam gelas, kelihatan embunnya, ya ampun luar biasa ya Bu ya. Ya aja. Masya Allah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita kembali bersilaturahim dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Saya mau tanya nih, boleh? Kalau misalnya lagi pergi ke masjid, ya. Pergi ke masjid pakai sendalnya yang paling bagus atau baru beli. Ya, pernah? Sering. Nah, sampai di masjid sholat pas pulang sendalnya hilang. Oh, hilang, benar sendalnya hilang, tahu aja. Sendalnya hilang. Nah, kalau sendalnya hilang, ibu marah nggak? Kesel. Kalau nggak marah, ibu misalnya bisa nerima namanya apa? Ikhlas. Ikhlas apa ridho nih? Tak dulu, ikhlas apa ridho? Kalau sendal hilang ikhlas? Masa sih? Bener nih? Nah ini dia nih, kita bahas ya. Apa sih yang dimaksud dengan ikhlas? Apa yang dimaksud dengan ridho? Cuman tema besar kita ngomongin tentang keikhlasan. Bicara keikhlasan di bulan Ramadan. Ini bulan yang paling baik bagi kita untuk melatih keikhlasan. Nah, untuk ngomongin soal keikhlasan hadir bersama kita guru-guru kita yang insya Allah akan membagikan keilmuannya kepada kita semua. Izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan takzim saya kepada guru kita yang sudah hadir, kepada Al-Mukarram Ustadz Alfian Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bu, biasanya kembaran saya ini Bu, ya sama kumisan, sama bewokan. Cuman hari ini saya bersih ya, tumben. Kapan-kapan dibersihin dong Ustadz? Udah nggak gagah ntar kita. Ya. Masya Allah, makasih Ustadz ya udah datang ya Ustadz ya. Masya Allah, di samping Ustadz Alfian Hidayat hadir guru kita. Beliau ini adalah seorang dosen, beliau adalah perwira aktif TNI, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat ya. Beliau adalah Dr. Julian Azhari SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kiai, Masya sehat Allah. dan sukses selalu. Sehat ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah sehat karena ibu-ibu ini kan yang sangat luar biasa. Ingin mendengarkan tausiah Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah. Terima kasih beliau ini di tengah-tengah waktu luangnya selain aktif bertugas membela negara juga ya melalui institusi TNI tapi juga aktif berdakwah. Masya Allah. Betul, aktif berdakwah, membela tanah air dan juga membela ibu-ibu semua. Iya. Makasih Ustadz. Baik, di samping beliau hadir juga Ustadz kita yang bajunya cerah sekali ini di bulan Ramadan ikut menceriahkan hati kita juga. Pada Al-Mukarram Ustadz Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Inilah dia ketiga orang guru-guru kita yang akan membahas tentang keikhlasan. Nah, sebelum kita masuk ke tema, saya mau ajak dulu kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Sebuah video viral di sosial media memperlihatkan seorang pria berbaju biru yang sedang menjalankan sholat. Namun, di tengah-tengah sholatnya, ada seorang pria datang membawa sekantong makanan untuk dibagikan.
Sontak, pria berbaju biru yang sedang sholat tadi langsung membatalkan sholatnya untuk mengambil makanan tersebut. Berpuasa di bulan suci Ramadan merupakan momentum yang sangat penting untuk membangun pribadi muslim yang memiliki keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kehidupan berdasarkan pada ketiga aspek, yaitu ilmu, amal, dan ikhlas. Seseorang yang beribadah puasa didasarkan pada nilai keikhlasan dalam hati untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapatkan pahala tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bu. Bu. Kalau lagi sholat, ya, baru Allahu Akbar, datang bawa makanan. Jangan bubar dulu, selesain dulu, udah takbir, ya kan? Udah niat sholat, ya. Tapi itu jadi pelajaran aja, bukan memburukan, tapi jadi pelajaran buat kita semua. Ya, silahkan, ada nggak ibu-ibu yang mau curhat ini? Siapa yang mau curhat atau mau nanya? Ibu, silakan angkat tangannya. Ada? Oke, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosidah dari Majelis Talim Al-Hikmah RT 1. Mau bertanya Ustadz, kadang kita beribadah kurang fokus karena menahan lapar dan haus. Bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan khusyuk dan ikhlas tanpa memikirkan duniawi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya bisa ibadah ikhlas tanpa mikirkan, bukan cuma dunia, perut lagi lapar ya kan, lagi nggak mikirin perut keroncongan gitu ya Bu ya. Oke, silakan guru-guru. Ustadz Alfian nanti dilanjutkan oleh Ustadz Azhari dan juga Ustadz Bukhari. Silakan Ustadz Badal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Dari tayangan yang sudah sama-sama kita saksikan dan juga atas pertanyaan salah satu jamaah Masjid Al-Hikmah, bahwasanya yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka raihlah keberkahan tersebut yaitu dengan keikhlasan. Bu, Ya, Bu, ya. yang namanya ibadah itu harus punya ruh. Perempuan nih cakep banget nih ya, cakep banget. Hidungnya mancung, mukanya bersih, bodinya kayak gitar India. Kira-kira kalau kagak ada ruhnya ada gak laki-laki yang demen sama dia? Enggak. Emang apa? Mayat. Mayat. Maka dari itu yang namanya ruh itu penting. Baik untuk raga kita dan juga untuk ibadah. Lalu apa sih ruh ibadah itu? Dikatakan al-ikhlas ruhul ibadah. Ternyata ruhnya ibadah adalah ikhlas. Nah ngomongin ikhlas ini apaan sih Ustadz? Ikhlas itu melakukan ibadah semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap pujian dari manusia. Itu namanya ikhlas. Dan bahkan berbicara mengenai ikhlas, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu kholison. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima perbuatan melainkan melakukannya dengan ikhlas. Kalau kita bersedekah kudu Ikhlas. puasa ge kudu Ikhlas. salat ge kudu Ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu usahain ketika Allahu Akbar, buang dulu urusan dunia bentaran. Ini kan kadang-kadang emang ujian luar biasa ketika sholat.
Bener apa bener? Benar. Kadang-kadang kita nyari dompet sebelum sholat sampai susah banget, payah banget nyarinya. Sampai kucing lewat ditanya, "Cing, lu lihat dompet gua apa kagak?" Pas giliran Allahu Akbar, lah iya genengan dompet dalam jaket. Baru ketemu kadang-kadang begitu. Itu ujian dalam sholat. Makanya ketika kita Allahu Akbar, serahkan sholat kita ini. Saya sholat, saya ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga harus karena Allah. Bu, saya mau tanya nih sama ibu-ibu sini nih. Ya. Bu, Ya. kalau mau sedekah itu di dompet ada cepet, ada 50, ada 20, ada ceban, ada goceng, ada 2.000. Kira-kira yang dicomot di dalam dompet yang mana? 2.000. Ya Allah 2.000. Ya, ikhlas Bu beribadah. Biar Ya. ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, baik. Terima kasih banyak Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Pak Dokter mungkin bisa menambahkan tentang tema keikhlasan dan juga mungkin bisa menjawab pertanyaan atau mungkin membahas tentang video tadi. Silakan. Baik, terima kasih Kiai David. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Karena memang sholat itu menciptakan kesabaran, ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan video tadi, itu orang-orang yang tidak sabar. Jadi dia lebih baik ingat makan daripada ingat sholat, benar nggak Bang? Nah ini tadi seharusnya ingat sholat dulu baru makan nanti. Kalau bukan lapar banget kecuali udah mau pingsan kan. Ibu Rosida misalnya ya makan dulu. Andaikan pada sholat, saat sholat udah nggak bertenaga. Nah tapi ini tadi video tadi kan dia ini lebih baik ingat makan daripada ingat sholat. Ibu-ibu kayak gitu nggak di sini? Bu, ingat makan apa ingat sholat? Ingat sholat dulu ya. Nah, Allah kan intinya orang-orang ini tidak sabar. Benar nggak? Inna Allaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi harus sabar kalau melihat makanan. Jadi infak pun juga melatih kita harus sabar. Berinfak, bersedekah itu harus dilatih. Kalau tidak terbiasa bersedekah, ngasih ya 500 perak aja pasti disebut-sebut. Duh, habis duit gua 500 perak padahal 1.000. Jadi terbiasa sedekah dulu 1.000, 2.000, besoknya 50.000, Jumat yang ke depan 100.000, lusa 50 juta. Ya memang harus dilatih. Jadi ikhlas dan sabar itu memang harus dilatih. Jadi orang-orang yang suka marah ya itu tidak ikhlas atau tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau ngelihat dari aurah ini, aurah sedekah semua ibu-ibu. Masya Allah, amin. Ya? Maka dari itu kita harus hilangkan. Kalau kita mau lagi sholat tuh pikiran duniawi, nantilah. Kita berusaha bagaimana kita maksimal dulu sholat. Kita hilangkan kegiatan duniawi. Kita hilangkan apa-apa yang kita, karena setan itu kan menggoda kita Ibu Rosida. Menggoda kita. Nah di sini kita harus benar-benar melepaskan, kita pasrah. Ya Allah, terimalah sholat saya ini. Jadi kalau kita masih banyak embel-embel mementingkan duniawi, seperti tadi, kita maksimal dulu. Ingat Allah semata-mata. Jangan kita, aduh mobil gua tadi ditaruh di mana ya misalnya? Ditaruh di parkir di mana? Jadi terngiang-ngiang yang dilihat harta. Nah ini tidak akan menjadikan kita menjadi orang yang ikhlas. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya silakan Ustadz Abdul Qahar bisa melanjutkan atau menambahkan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Jibril alaihissalam itu pernah berpesan kepada Nabi. Yang tentunya pesan ini berlaku juga untuk kita. Kata Jibril, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat kematian itu pasti. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah seseorang sekehendakmu, namun ingat engkau akan dipisahkan dengannya. Wa'mal
ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah sesuka hatimu, namun ingat semua itu akan ada balasannya. Kita mau ngapain aja silahkan. Tapi ingat, apa yang kita lakukan semuanya akan ada balasannya. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan ia akan dibalas dengan keburukan. Nah, contoh, ketulusan yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang pengemis datang ke rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan istrinya Sayyidah Aisyah untuk memberikan pakaiannya kepada pengemis tersebut. Diberikannya pakaian Nabi kepada pengemis, senang nggak pengemis? Senang, gembira pengemis tersebut. Berangkatlah pengemis tersebut dari rumah baginda Nabi kemana? Ke pasar. Mau ngapain ke pasar? Mau dijual bajunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya di pasar itu pengemis, mungkin kalau bahasa kita mah, ibu bapak semuanya yang ada di sini, ini ada baju Muhammad. Siapapun boleh mendapatkannya dengan catatan dia harus membelinya dengan harga yang paling mahal. Teriakan ini didengar oleh salah seorang yang buta. Oleh siapa? Yang buta. Kata si buta kepada budaknya, kepada pelayannya, pelayanku, dengar tidak? Barusan ada yang teriak hendak menjual bajunya Rasulullah. Coba kau dapatkan baju tersebut. Kau beli dengan harga yang paling mahal, berikan kepadaku. Jika engkau mendapatkannya, maka engkau akan saya merdekakan. Engkau akan saya bebaskan. Dengan semangat, si pelayan ini langsung menuju ke arah pengemis, membeli bajunya Rasulullah Sallallahu dengan harga yang termahal. Didapatkannya baju tersebut, kemudian diberikan kepada majikannya yang buta. Senang, gembira si buta mendapatkan bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kesepakatan, pelayannya, budaknya dimerdekakan, dibebaskan. Kemudian si buta tersebut dengan mengharap keberkahan daripada bajunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diciumnya baju baginda Nabi, apa yang terjadi? Dengan seizin Allah, ternyata penyakitnya yang buta sembuh. Alhamdulillah. Karena sembuh, dia senang dan gembira. Kemudian dia berniat ingin mengembalikan baju tersebut, menghadiahkannya kepada baginda Nabi Sallallahu. Berangkat ke rumah baginda Nabi, hendak diberikan baju tersebut. Tentu Siti Aisyah kagetlah. Ini baju suami saya, kenapa balik lagi ke saya? Ditanyalah oleh Aisyah, Tuan dari mana mendapatkan baju ini? Oh, saya mendapatkan baju ini dari seorang pengemis. Coba lihat. Dari kisah yang tadi baru saja kita dengar, ada berapa poin? Pertama, kebaikan yang dilakukan oleh baginda Nabi kembali kepada baginda Nabi. Yang kedua, ketulusan yang dilakukan oleh baginda Nabi mampu menjadikan si miskin, si pengemis menjadi kaya dan menjadikan orang yang buta menjadi sembuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Baik, buat Anda semua, bicara keikhlasan tentu akan jadi semakin menarik jika kita mengerti makna dari keikhlasan itu sendiri. Nah, apakah kayak tadi pertanyaan saya antara ikhlas dengan ridho? Kalau sendal hilang itu Bu, bukan ikhlas. Kalau bisa nerima namanya ridho. Dapat kesulitan, kita nerima keadaan itu yang kita alami namanya ridho. Ikhlas itu hubungannya sama ibadah. Karena menyertakan Allah, khalis niat kita. Baik, terima kasih. Kita akan kembali lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Lazim. Jika kita bicara tentang tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini, tentu di dalam Al-Quran dan guru-guru kita serta ulama ya mengingatkan bahwa tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentu di dalam ibadah itu diperlukan adanya keikhlasan. Tadi sama-sama kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Talaq ayat 3.
Nah, untuk membahas tema kita tentang keikhlasan dan juga ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita dan juga kajian yaitu Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Jakarta. Cakep. Yang jawab salah mudah-mudahan banyak THR-nya. Amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, dan pula yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu kembaran saya Al-Mukarram Bapak Ustadz David Halik. Cuman beda kalau beliau jenggot sama kumisnya mah udah pada grepes. Kalau saya masih utuh. Alhamdulillah. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pula yang saya banggakan dan yang saya cintai, para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Cibitung yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Robbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai ayat Quran yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu surah At-Tolak ayat ketiga, bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini, kita itu harus benar-benar senantiasa yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa meraih sesuatu yang ketika kita ini menjalani kehidupan, pasti Bu ada rintangan dan ada cobaan. Kan yang namanya hidup kan itu ibarat kata kayak orang naik kendaraan, ngelewatin jalan. Enggak semuanya itu jalanan mulus kok enggak. Kadang-kadang kan nemu lubang sama anjlogan ya. Betul. Ini kira-kira emak mas ini ngerti apa itu anjlogan? Anjlogan apaan? Ah? Lobang jalan. Lubang jalan anjlogan. Wah susah ngomong sama orang komplek mah ini. Anjlogan itu po bahasa Jerman, artinya tanggulan. Ya Allah, ya Karim. Polisi tidur. Bangunin ngapa itu polisi tidur mulu? Iya, polisi tidur mulu. Bangunin po. Iya. Kan kita kan kalau jalan tuh kadang-kadang nemu tanggulan, nemu anjlogan, nemu lobang, nggak bakal mulus terus. Maka dari itu supaya kita mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pula ketika kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah bakal berikan kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka tuh. Makanya kan rezeki itu ada yang kita cari, ada yang datang dewek. Rezeki begitu. Iya. Ibu-ibu nih datang ke acara selamatan, kan gak nyangka, tau-taunya tuan rumah nyiapin kue pepe, nyiapin kue talam, nyiapin dukuh, nyiapin jeruk. Lah coba kalau kita diem di rumah, kira-kira makan kue itu apa kagak? Enggak. Lah kagak.
kagak. Apalagi mama asal selamatan. Itu makanan buah nyampe tangan kanan nyomot. Masuk ke mulut. Yang kiri masuk ke dalam tas. Tahu aja Ustadz. Wah, ongkoh gue ngumpul sama emak-emak mulu. Emang begitu dah lagunya. Itu tanda inget sama suami. Masukin ini kue talam 1 buat ntar siang laki gue ngopi. Cuman po, kalau masukin pisang ke dalam tas, jangan sampai kelupaan. Khawatir itu pisang dalam tas, taunya pulang itu tas digantung, baik. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba bocah nyender di tembok, tiba-tiba ada yang jatuh, angkecelak, kata bocah. Lah ini hujan kagak bocor kagak, apa netes, pas diinte sama dia, buseng ada pisang pada bonyok. Maka dari itu nih, ya, kita ini disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, emang tujuannya biar ngapa? Kan udah pada apal ayat Qur'annya ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita itu disuruh puasa dan perintah puasa itu perintah khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Sebab supaya dia akan naik level yang tadinya jadi orang yang iman. Lalu naik level la'allakum tatakun supaya menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Kan ujian puasa emang enteng po. Wah apalagi hari pertama. Ngelihat kecoa udah kayak korma. Ngelihat sunlight udah kayak sirup marjan. Lah iya ujian puasa pertama mah. Apalagi kadang-kadang kita lagi naik motor tengah-tengah hari itu puasa. Itu kadang-kadang setang maunya ke kiri mulu. Ada apa di kiri ternyata ada siluman kaki pada ngumpul. Yang badannya ketutupan sama hordeng. Bener apa bener? Bener. Nah, berat ujian puasa mah. Makanya yang nama puasa itu ibadah khusus. Dan ibadah yang rahasia. Cuman Allah yang tahu kualitas puasa kita po. Orang lain gak bisa nilai. Kalau sholat mah nih orang masih bisa nilai po. Wah ada yang ngomong kan, oh no Ustadz David sholat subuhnya khusyuk banget. Lu tahu dari mana? Ketika jamaah di masjid sholat subuh dia sujudnya lama banget. Orang sampai bubar dia masih sujud aja. Lah kata temennya itu mah pulas. Tuh orang kan masih bisa nilai. Orang pergi haji, pergi umrah orang masih bisa nilai. Dia kayaknya umrah hajinya mabrur. Lu tahu dari mana? Pulang dari sana ibadahnya makin mantap. Tuh masih bisa nilai. Yeah. Tapi puasa sama po nggak ada yang bisa nilai. Oh no, dia kayaknya puasanya mantap banget. Lu tahu dari mana? Gue liat beludah mulu. Asal jalan beludah. Mau beludah sampai 3 ember gepo belum tentu mantap puasanya. Benar apa benar? Benar. Lah iya, cuman Allah yang tahu kualitas puasa. Ini kan kadang-kadang po, nih kadang-kadang mohon maaf ini mah ya. Yang namanya puasa kan ngajarin kejujuran kita. Laki bini sahur pakai sayur oyong. Tengari lakinya kerja nggak kuat ya kecapean kehausan. Temennya ngajakin kita buka aja nyok. Dia mesen Indomie 2 sama es teh manis. Pulang-pulang sore di depan bininya pura-pura budah. Cueh. Pura-pura lemes kata bininya, Allah bang, alhamdulillah abang kuat puasa. Iya sayang, alhamdulillah. Tau-taunya lakinya masuk angin perutnya mulus. Mual-mual dia muntah. Wuih. Kata bininya, ya Allah bang, perasaan sahur pakai sayur oyong, ngapa ini muntah keluarnya Indomie 2 bungkus bang. Ada yang model gitu Pak ada? Enggak ada laki ibu mah alhamdulillah ya puasanya insya Allah pol semuanya ya po ya. Alhamdulillah. Nah kita berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu menjadi solusi yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Allah berikan jalan keluar daripada segala kesulitan yang kita hadapi. Dan Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah. Wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga pesan daripada Syekh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadikan takwa sebagai kapalnya. Jadikan iman sebagai muatannya. Jadikan tawakal sebagai layarnya. La'allaka tanju. Maka kau akan menjadi orang yang selamat. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Ustadz, Bu. Ya. Ada yang mau nanya? Ya.
Angkat tangannya mana? Oke, ya silakan Ibu. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati dari RT 04, Majelis Taklim Al-Hikmah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas menerima semua masalah yang telah Allah berikan supaya kita tidak menyalahi takdir yang telah ditentukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Menjawab atas pertanyaan Ibu Tati mengenai sebuah masalah. Hidup itu Bu, nggak bakal terlepas daripada masalah. Benar apa benar? Orang mau nikah aja nih kadang-kadang ada masalah. Orang tua menyunatin anak aja kadang ada masalah. Ibu-ibu ngandung aja, hamil aja kadang ada masalah. Benar apa benar? Ngelahirin aja kadang ada masalah. Bayi baru lahir aja kan dia nangis ya. Kan bayi tuh. Kenapa Bu? Bayi kalau baru lahir tuh dia nangis. Ayo kenapa? Bukan sebab kalau ketawa serem. Mau bayi lahir, wah kabur bidan. Udah penuh dengan masalah hidup kita. Tapi Bu, yang namanya masalah harus dihadapi. Bukan dihindari. Kalau dihindari, masalah terus akan bertubi-tubi datang kepada kita. Sebab Allah memberikan kita masalah, memberikan kita ujian supaya kita naik kelas. Orang Bu kalau enggak sekolah kira-kira ikut ujian apa kagak? Lah kagak. Orang yang ikut ujian adalah ketika dia sekolah. Dengan ujian itulah biar dia naik tingkatan. Nah yakin aja Bu, tawakal kepada Allah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tuh. Kan udah pada ngerti semuanya. Yang terpenting ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita terus memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar untuk kita dari setiap permasalahan yang ada di hidup kita. Dan jadikan masalah itu pelajaran buat kita supaya kita ke depannya semakin dewasa, semakin pintar, semakin cerdas, semakin berlapang dada menerima permasalahan itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah Bu. Udah jelas? Apaan? Baik, bicara keikhlasan tentu banyak yang akan kita gali lagi. Dan ini sebenarnya berhubungan juga dengan ibadah ya Ustadz ya. Bersih niatan dari yang lain kecuali hanya kepada Allah. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita bisa hadir di Masjid Al-Hikmah yang sangat indah dan barokah ini di daerah Cibitung Bu ya. Benar enggak Bu? Serta selawat beriring salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Rasulullah kita bisa hadir pada saat posisi sekarang ini yang dulu manusia berada di alam yang jahiliyah, alam yang hina. Alhamdulillah sampai pada detik ini kita termasuk pada posisi yang berilmu pengetahuan. Benar enggak Bu? Punya sopan santun, pekerti. Nah dulu zaman jahiliyah kan manusia berada dalam keadaan yang gelap. Benar gak Bu ya? Beruntung kan? Apa mau kembali ke zaman jahiliyah lagi? Mau gak? Bu? Ya. Tadi suara merdu dari Qori'ah kita tadi. Adinda yang sangat indah. Suaranya surat Ghafir ayat 14. Di mana ini ayat ini tentang keikhlasan. Karena banyak manusia itu berbuat, memberikan sesuatu tapi dia tidak ikhlas Bang. Nah ini ikhlas ini harus dididik. Kita itu harus belajar untuk ikhlas. Benar nggak Bu? Harus belajar untuk berbuat
Ikhlas. Harus dilatih. Ternyata ikhlas itu juga harus dilatih. Jadi kalau kita terbiasa hidup bersedekah, terbiasa kita hidup berinfak, jadi terlatih diri kita. Kalau kita tidak bersedekah, tidak berinfak, merasa kita tidak gelisah, tidak sempurna di dalam kehidupan kita. Benar nggak, Bu? Betul. Nah, kita bacakan ayatnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Nah, harus dengan tulus ikhlas. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas. Jadi kita banyak sholat, Bapak Ibu ya. Ibu, Ya, tadi sholat subuh kan? insya Allah. Ikhlas nggak? Ikhlas. Jangan-jangan buru-buru kayak ayam makan tek-tek gitu kan. Nah, kalau buru-buru jadi itu tidak ikhlas. Jadi tenang ya, harus nyaman. Ya kata ini Kiai kita Bang David ini, jadilah orang yang tenang tapi menenangkan. Nah gitu ya, subhanallah, saya terharu dengan kata-kata itu. Jadi harus kita menjadi seorang yang ikhlas. Kita berinfak harus ikhlas. Kita bersedekah harus ikhlas. Kita sholat harus ikhlas. Gua mau sholat nih subuh ini misalnya. Tetapi kalau Allah tidak mengabulkan, nah seperti itu. Atau kita memberikan makan anak yatim dengan sengaja nanti supaya saya rezekinya ini banyak. Mungkin kita harusnya kita harus ikhlas. Tidak usah kita mencari tahu Allah ngasih apa ya, Allah ngasih apa. Yang penting kita ikhlas, kasih saja itu adik-adik yatim piatu. Kita kasih saja orang-orang yang tidak punya. Ya Bu, ya misalnya Ibu memberikan kepada tetangga makanan misalnya kan. Atau 1 unit mobil mewah kira-kira itu. Harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Ibu memberikan Lamborghini. Ibu siapa nih misalnya? Yang ini ibu siapa? Ibu Nur Hayati. Nur Hayati. Nah, Ibu Nur Hayati misalnya memberikan 1 mobil mewah kepada ibu yang di ujung, ibu siapa? Hah? Ibu Ulan ya. Ibu Wulandari. Jadi harus ikhlas. Nah, begitu juga itu mobil mewah. Misalnya yang kecil-kecilan juga harus ikhlas, ya. Di sini Allah telah menjelaskan kepada kita semua bahwa kita harus benar-benar ikhlas. Ya, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirin. Walaupun orang-orang yang tidak beriman dalam hal ini orang yang kafir tidak menyukainya. Ya, kita harus bersikap harus ya tawaduk. Ini Allah melihat kita di dalam berbuat ikhlas. Tidak usah kita dipandang orang lain, cuman kita yakin Allah tuh melihat perbuatan kita. Jadi ibu-ibu semua, kalau kita terbiasa untuk hidup ikhlas, insya Allah kita dimudahkan rezeki sama Allah. Dibukakan kunci pintu rezeki oleh Allah. Berbagai macam kesulitan kita, Allah akan mudahkan. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini bahwa kalau kita banyak bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Kalau kita kufur, Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Jadi ibu memberi misalkan membantu orang, pokoknya dilatihnya masuk masjid ini ibu sedekah dulu sebelum sholat, ya kan? Terus ada orang yang di pinggir jalan ngasih misalnya orang Pak Ogah ya. Kasih. Jangan misalnya ngasih 500 tuh habis duit gua gopek atau 1000 gitu kan. Jangan disebut-sebut. Kalau disebut-sebut
sedekah kita itu, infak itu tidak akan menjadi pahala. Memang berbuat ikhlas itu harus dilatih. Ya, kita mau mati meninggal dalam keadaan husnul khotimah tetapi sholat kita tidak pernah dilatih. Maka bisa nggak kita mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Benar nggak? Betul Bu? Nah banyak ya langkah-langkah kita untuk berselawat, berzikir kepada Allah. Salatu minallah wa al-Mustafa Ahmad Syarifil maqam. Salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba balaya kiram wa man dhikrum unsuna fil dhulam wa nurul lana baina hadzal anam. Adem kan? Bu, harus banyak berselawat, harus banyak zikir, harus banyak sedekah dan tidak perlu dihitung-hitung supaya kita menjadi orang yang ikhlas. Benar nggak Bang ya? Betul. Insya Allah. Baik Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, saya tanya sama Ibu, tolong dijawab dengan jujur. Ibu-ibu sudah ikhlas belum dalam beribadah? Pede banget. Yakin. Jadi gini Bu ya, ada dari ulama Indonesia ya Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Beliau mengatakan kata Ustadz ada 3 kriteria keikhlasan Bu ya. Ikhlas yang pertama menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah orang yang beribadah itu karena mentaati perintah Allah, tidak mengharapkan pujian makhluk dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali karena taat kepada Allah. Imbalannya biar Allah yang urus, itu tadi kata. Betul banget. Yang kedua adalah orang yang beribadah kepada Allah karena taat tapi mengharapkan masuk sorga dan gak pengen masuk neraka. Itu tingkatan kedua. Nah yang paling rendah adalah orang yang beribadah karena pengen dapat rezeki yang luas. Misalnya contoh sholat duha supaya dibuka pintu rezeki. Masuk ikhlas nggak? Masuk, tapi tingkatan paling rendah. Terus kalau sholat pengen dipuji sama mertua, masuk keikhlasan nggak? Enggak. Apalagi sholat supaya pengen dilihat sama calon istrinya. Laki gue soleh banget nih, subuhnya rajin. Masya Allah. Ibu ada di tingkatan mana? Masya Allah. Baik, silakan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya nggak? Silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Waduh, banyak banget. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Cibitung, Bekasi, dari RT 5 RW 10. Kami mau bertanya Pak Ustadz. Bu, Ya, Bu. Ibu, Bu, namanya siapa? Nama saya Bu Maya Pak Ustadz. Oh Bu Maya, RT 5 RW 3. 10. Oh enggak saya. Pertanyaannya Bu Maya, silahkan. Saya sering sholat Pak Ustadz. Iya Ibu. Tapi sholatnya karena orang lain, bukan karena Allah Pak Ustadz. Oke. Terus gimana cara memperbaikinya Pak Ustadz? Bu, sebentar. Sholat karena orang lain maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang lain, sholatnya khusyuk gitu. Terus kalau nggak ada, terburu-buru. Itu gimana Pak Ustadz cara memperbaikinya? Masya Allah. Silakan, makasih. Silakan Ustaz. Udu'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku Kabulkan.
Iya, tidak boleh karena mertua yang kata Bang David tadi, tidak boleh juga karena calon suami. Ibu-ibu ini ada yang belum punya suami? Kayaknya udah deh mukanya. Udah berkeluarga. Atau masih ada yang berondong? Jujur banget Nah. Ustaz. Karena cantik-cantik semua ya, aura surga. Jadi berdoalah kepada aku kata Allah, maka akan aku Nah kalau tadi dia karena orang atau buru-buru dan seterusnya itu tidak akan, ya susah dikabulkan. Karena itu kan sholat itu sebagai kita komunikasi langsung kepada Allah. Bacaannya harus fasih, benar Bang ya? Ya seandainya kita mau ngomong, misalnya kita atasan kita misalnya orang mana, Jawa Barat. Kita otomatis harus bisa ngomong Sunda, nuhun gitu kan. Minimal seperti itu Bang ya. Iya. Nah apalagi ini kan ayatnya ayat Al-Quran. Jadi Allah itu bahasa Allah itu, bahasa Al-Quran itu bahasanya Allah. Nah bagaimana dia harus mengimani Al-Quran sedangkan sholatnya seperti itu. Karena orang lain ya Bu. Nah ini salah satu contoh yang tidak bagus. Jadi memang benar-benar ikhlas karena Allah. Kita percaya kalau kita sungguh-sungguh sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawaduk, sabar, dan lillahi ta'ala, hubungan vertikal kita ini kan kepada Allah secara langsung. Jadi benar-benar kita harus tawaduk, benar-benar harus khusyuk, tidak boleh karena orang lain. Tapi kita mendoakan orang lain juga bisa, boleh. Ya sampailah kan orang kita banyak mendoakan orang lain, justru nanti orang lain juga banyak akan mendoakan kita. Barakallah. Wah, baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, ada ya sholat kayak gitu ya Bu ya? Ada ya, banyak ya Bu ya? Kadangkala kita suka, itulah iblis itu suka nipu kita ke hati kita ya. Kadangkala pas lagi rame ngumpul semangat, begitu di dalam rumah sendirian mulus-mulusan. Astagfirullah. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, ini adalah bahan untuk renungan kita, bukan menunjuk siapa yang salah, siapa yang benar. Karena bisa jadi kalau lagi iman kita lagi turun, betul, bisa jadi begitu ya. Tapi ini bahan introspeksi diri. Ya mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh keberkahan, bulan yang baik bagi kita untuk membenahi diri. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabb. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Bang David. Ya, Kiai tetap David. di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Yang saya hormati guru-guru kita, semoga Allah sehatkan, Allah selamatkan, Allah berkahkan, Allah mudahkan. Juga tak lupa Bang David yang saya hormati, insya Allah beliau semakin berkah hidupnya. Amin. Semakin berkah karirnya. Amin. Ya Allahumma. Amin. Tak lupa jamaah, ibu-ibu, hadirin, hadirat, Cahaya Hati Indonesia dimanapun berada. Puncak pengabdian seorang hamba dalam menjalankan agamanya adalah ketika di dalam dirinya hadir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melihatnya, mendengarnya, mengawasinya, sehingga kemanapun dia melangkah, dimanapun dia berada,
Dan dalam kondisi apapun dirinya merasakan akan kehadiran Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan ketika engkau tidak mampu melihatnya, maka rasakan seolah-olah dia melihat kita. Ketika di dalam diri kita, kita merasakan akan kehadiran Allah, insya Allah. Di setiap langkah kita, di setiap gerak kita akan senantiasa dijaga. Bahkan kepribadian kita akan terjaga dari yang namanya maksiat dan mungkarat. Contoh, misalnya suami ibu berangkat kerja. Atau ibu deh berangkat kerja. Sesampainya di kantor, ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Kata yang semangat, lah ente kenapa nggak semangat? Gimana jawabnya? Lah kan bosnya belum datang, nggak ada yang tahu. Dirinya tidak merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun tidak ada atasannya, tidak ada bosnya, dia merasakan bahwa ada yang maha bos. Ada yang maha atasan, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan ada kesempatan, peluang untuk berbuat curang. Ketika kita merasakan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu pernah dengar nggak kisah Nabi Yusuf? Jawab dong. Pernah. Udah pernah dengar belum kisah Nabi Yusuf? Pernah. Kalau ngomongin Nabi Yusuf, apa yang ada di benak kita? Ganteng, tampan, betul? Sehingga tidak sedikit banyak laki-laki siang malam dibacain tuh surah Yusuf. Dengan harapan biar cewek-cewek pada nempel. Padahal saran saya kalau pengen nempel cewek-cewek jangan cuma surat Yusuf yang dibaca. Surat tanah sama surat mobil. Betul apa betul? Nabi Yusuf pernah diuji. Di mana istri daripada majikannya itu siapa? Siti Zulaikha. Terpikat dengan ketampanan Nabi Yusuf. Dengan kegagahan Nabi Yusuf. Tidur tak enak. Semuanya serba gak enak. Kenapa? Selalu terngiang. Terbayang wajah Yusuf. Bahkan melihat onta lewat pun seperti Yusuf. Biasanya begitu Bu. Orang kalau yang sedang jatuh cinta begitu tuh. Betul apa betul? Nah. Betul. Gimana caranya kata Siti Zulaikha, saya suka sama Yusuf, saya ingin berduaan dengannya. Sehingga ada kesempatan, ada peluang untuk berduaan. Ketika Nabi Yusuf sedang sendiri di dalam kamarnya, tiba-tiba Zulaikha datang langsung masuk ke kamar Yusuf. Tanpa basa-basi ditutupnya pintu. Nah, kalau bahasa kita mungkin begini, Sup, ente kan tahu saya suka sama ente. Ini mumpung lagi berdua nih, gak ada yang lihat. Gak ada siapa-siapa, kita pacaran aja di sini. Tahu jawaban Nabi Yusuf apa? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Betul, di kamar ini hanya ada kita berdua. Orang lain tidak tahu, tapi Allah melihat. Allah mendengar. Allah mengawasi setiap langkah dan gerak kita. Inni akhafullah. Nabi Yusuf, saya nggak tahu dah ini kalau kejadian sama suami ibu. Suaminya lagi jaga warung. Kata istrinya, Pak jagain dulu warung. Mama mau belanja ke pasar. Oh siap mah, berangkat istrinya ke pasar. Suaminya jaga warung. Tiba-tiba datang wanita cantik bahenol montok. Ini kata wanita, Bang beli sampo dong. Oh boleh. Mohon maaf Bang saya nggak ada uangnya. Gini aja Bang, boleh nggak saya masuk ke dalam? Mau ngapain? Pengen masuk, oh boleh. Ketika wanita cantik masuk ke dalam, di dalam itu hanya ada suami ibu dan wanita cantik. Nabi Yusuf mampu mengatakan, ini akhafullah. Insya Allah suami ibu akan mengatakan, ini kesempatan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Makanya hadirkan di dalam setiap langkah kita bahwa Allah senantiasa mengawasi.
Allah senantiasa melihat, Allah senantiasa mendengar. An-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu celaka kecuali orang alim. Wal alimuna halka illal amilun. Orang yang alim pun celaka kecuali mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Ternyata orang yang mengamalkan ilmunya juga celaka kecuali mereka orang-orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatirin azim. Ternyata orang yang ikhlas pun masih dikhawatirkan akan keikhlasannya. Makanya dalam Al-Quran itu ungkapan ikhlas itu ada yang menggunakan mukhlisin, ada yang menggunakan mukhlasin. Kalau mukhlisin itu sedang berupaya menjadi orang yang ikhlas. Sehingga masih mudah goyah, masih mudah tergiurkan, tergoda, terbujuk. Tapi kalau mukhlasin, dia sudah paten ikhlasnya, nggak bakal bisa kebujuk, nggak bakal bisa kerayu. Lihat dalam Al-Quran. Ketika iblis mengajukan permintaan kepada Allah agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat, apa kata iblis? Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, pasti saya akan menyesatkan seluruh manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali mereka orang-orang yang ikhlas yang tak akan bisa saya sesatkan. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu. Bu. Sekarang tanya lagi saya. Ibu masuk yang mukhlas apa yang mukhlis? Hah? Yang mukhlas apa yang mukhlis? Hah? Ada yang nyeletuk. Mukhlas mah tetangga saya Pak Ustadz. Masya Allah. Baik, siapa yang mau bertanya? Oke, Ibu. Nama dan langsung pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Linda dari Majelis Taklim Al-Hikmah RT 4 RW 10. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya. Bagaimana caranya agar ibadah kita itu ikhlas dan tidak niat untuk riya. Dan mudah-mudahan ibadah saya selama ini mudah-mudahan diterima Pak Ustadz. Kadang-kadang saya ibadah saya suka kadang-kadang mengharapkan yang sifatnya duniawi. Mungkin bisa penjelasan dari Pak Ustadz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam karyanya kitab Nausihul Ibad, beliau membagi 3 tingkatan ikhlas. Pertama, beramal karena Allah, tujuannya cuma satu, ridho Allah yang dia pinta. Dia tidak mengharapkan surga, dia tidak mengharapkan dibebaskan dari neraka. Urusan surga dan neraka bodo amat. Yang penting satu, ridho Allah yang saya tuju. Ini tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang kedua, beramal karena Allah tapi mengharapkan balasan akhirat. Supaya masuk surga, dibebaskan dari neraka. Boleh saja. Sebab Al-Quran sendiri, agama sendiri menawarkan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Silahkan kamu bertaubat menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah memberikan ampunannya, maka surga balasannya. Tingkatan yang ketiga, beramal karena Allah tapi mengharapkan balasan dunia. Banyak rezeki, sehat, selamat, itu boleh. Ini tingkatan yang paling rendah ya. Kemudian saya sarankan kepada ibu,
biar ibadah kita ikhlas itu kuncinya istiqomah. Amal meskipun sedikit, kalau istiqomah ini akan menumbuhkan keikhlasan. Pernah mendengar kisah Sumayyah? Ya. Ya. Bagaimana kisah Sumayyah? Ya. Sumayyah pagi-pagi masuk Islam, beritanya sampai ke Abu Jahal. Sebelum zuhur sudah ditangkap oleh Abu Jahal. Bayangkan, belum sempat sholat, belum sempat ibadah, ditangkap sama Abu Jahal. Suaminya Yasir dipenggal lehernya di hadapan Sumayyah. Kemudian kata Abu Jahal, "Hei Sumayyah, kalau kamu ingin selamat, tidak mau nasibmu seperti suamimu, tinggalkan Muhammad, tinggalkan Islam." Karena ketulusannya kepada baginda Nabi menjalankan agama, dia tetap konsisten. Saya akan bersama Muhammad sampai kapanpun. Sehingga apa? Ketika Sumayyah mati pun dipenggal oleh Abu Jahal, sampai berita itu kepada Nabi. Nabi langsung mengatakan, Sumayyah adalah satu-satunya wanita yang syahid pertama kali dalam Islam. Jadi kalau wanita syahidah, kalau laki-laki syahid ya. Kalau laki-laki mubalig, wanita mubaligoh. Laki-laki da'i, wanita da'iyah. Laki-laki anta, wanita anti. Laki-laki kunta, wanita kunti. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah sudah jelas ya Bu ya. Bu ya, tentang keikhlasan ini ilmu yang kesannya gampang tapi harus dilatih karena nggak gampang. Betul ya Ustadz ya? Harus latihan terus, makanya kata Ustadz tadi harus ada keistiqomahan, konsistensi ya gitu. Ya Bu? Ya. Bu? Ya. Serius amat mukanya ini. Masya Allah. Baik, habis ini kita akan belajar lagi dengan guru-guru kita. Kita akan menggali lagi makna keikhlasan dan juga kita akan belajar membaca Al-Quran lagi ya. Dekatkan diri di bulan penuh keberkahan ini karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Hadirat jamaah Cahaya Hati Indonesia, marilah kita untuk mengambil barokahnya pengajian kita ini. Semoga mendapat barokah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qalba maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwal indal hisab. Rabbana la tudz qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, hari ini kita sudah belajar mengenai keikhlasan, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita diperintahkan Allah untuk beribadah. Dan dasar dari ibadah itu adalah semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Jadikan sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada saat hati kita sudah lurus, niat kita sudah lurus, niat semata-mata karena Allah, setiap amal kebaikan yang kita lakukan akan dihitung sebagai pahala. Dan insya Allah kita bisa pulang, kita bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah, berakhir dengan lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, wabil khusus puasa kita, salat malam kita, bacaan Quran kita, sedekah kita di bulan yang mulia ini, bulan penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan. Saya David Halik undur diri. Semoga Allah beri keberkahan bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
illallah